Laut Selatan Jawa, samudera luas yang menyimpan sejuta misteri. Ombaknya ganas, anginnya kencang, dan di balik itu semua, ada legenda yang sudah diwariskan turun-temurun. Legenda tentang seorang ratu gaib yang menguasai lautan. Namanya Nyi Roro Kidul. Beberapa orang percaya bahwa ia adalah makhluk halus yang bersemayam di kerajaan bawah laut. Yang lain menganggapnya sebagai roh seorang putri dari kerajaan masa lalu yang dikutuk dan berubah menjadi penguasa samudra. Tapi, siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Apakah ia benar-benar ada, ataukah hanya sekadar mitos? Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah, mitos, hingga bukti-bukti yang menguatkan keberadaan Nyi Roro Kidul. Dari kisah-kisah rakyat hingga perspektif ilmiah. Simak sampai akhir untuk menemukan jawabannya. Selamat datang di channel YouTube Jejak Waktu. Salah satu versi yang paling populer tentang asal-usul Nyi Roro Kidul menyebutkan bahwa ia berasal dari kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar yang pernah berkuasa di tanah Sunda. Diceritakan bahwa ia adalah seorang putri kerajaan yang sangat cantik, cerdas dan berbakat. Namun kecantikannya justru menjadi sumber penderitaannya. Karena kecemburuan dan intrik politik di dalam istana, ia dikutuk hingga menderita penyakit kulit yang mengerikan. Wajahnya yang semula rupawan berubah penuh luka dan bersisik seperti ular. Merasa dipermalukan, sang putri diusir dari istana. Ia mengembara ke selatan hingga akhirnya tiba di tepi laut. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menceburkan diri ke laut. Namun, alih-alih tenggelam, ia justru mendapatkan kekuatan supranatural dan menjadi penguasa Laut Selatan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, memerintah kerajaan gaib dengan kekuatan magisnya. Konon, ia bisa mengubah wujudnya menjadi wanita muda yang sangat cantik dan menggoda, tetapi juga bisa berubah menjadi sosok yang mengerikan. Legenda Nyi Roro Kidul semakin kuat ketika dikaitkan dengan sejarah kerajaan Mataram. Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram, dikisahkan memiliki hubungan spiritual dengan sang ratu. Menurut cerita, Panembahan Senopati melakukan pertapaan di pantai selatan untuk meminta kekuatan. Dalam pertapaannya, ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang berjanji akan membantu kejayaan Mataram. Sejak saat itu, Raja-Raja Mataram diyakini memiliki hubungan erat dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan hingga kini, setiap pergantian raja di Keraton Yogyakarta dan Surakarta selalu ada ritual persembahan yang dikirimkan ke Laut Selatan sebagai tanda penghormatan. Kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul tidak hanya sebatas legenda. Hingga kini, banyak masyarakat yang masih memegang teguh pantangan yang berkaitan dengan Laut Selatan. Salah satu kepercayaan yang paling terkenal adalah larangan mengenakan pakaian hijau di pantai selatan. Warna hijau diyakini sebagai warna kesukaan sang ratu, dan siapapun yang mengenakannya bisa dipanggil ke dalam laut. Banyak kisah orang hilang secara misterius di pantai selatan yang dikaitkan dengan kepercayaan ini. Kata dari salah satu seorang warga sekitar, "Dari dulu kami selalu diperingatkan agar tidak memakai baju hijau di pantai. Ada banyak kejadian aneh di sini. Ombak tiba-tiba datang lebih besar dari biasanya,
dan orang yang ada di dekatnya langsung hilang tanpa jejak. Namun dari perspektif ilmiah, beberapa fenomena yang dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul sebenarnya bisa dijelaskan secara rasional. Laut Selatan memiliki arus bawah yang sangat kuat yang dapat menarik siapapun yang berenang terlalu jauh ke tengah. Seorang pakar kelautan berkata, pantai selatan memiliki struktur dasar laut yang curam, dengan arus balik yang sangat kuat. Inilah yang sering menyebabkan orang tiba-tiba terseret ke dalam laut, tanpa bisa menyelamatkan diri. Dari sisi psikologi, kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul bisa dijelaskan sebagai bagian dari warisan budaya dan efek sugesti. Ketika seseorang percaya bahwa mereka bisa diambil oleh makhluk gaib, mereka bisa mengalami fenomena psikologis yang membuat mereka benar-benar merasa dijemput atau mengalami kejadian mistis. Jadi, apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Ataukah hanya mitos yang terus berkembang selama berabad-abad? Terlepas dari benar atau tidaknya legenda ini, kisah Nyi Roro Kidul telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Ia tetap hidup dalam kepercayaan, ritual, dan bahkan dalam dunia pariwisata. Bagaimana menurut kalian? Apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada atau hanya cerita rakyat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.